Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi masih dalam bahasan lanjutan kemarin, yaitu tentang substansi genetika. Kemarin kita sudah membahas tentang kromosom, DNA, dan gen. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang RNA, yaitu ribonusa nukleat asid. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin DNA itu terdiri dari rantai panjang yang double dan helix, tetapi RNA itu strukturnya terdiri dari rantai tunggal dan pendek. Perbedaan antara DNA dan RNA, kalau struktur RNA itu terdiri dari gula, yang gulanya bernama ribosa, tetapi sama dengan DNA, yaitu terdiri dari 5 atom C atau pentosa. Untuk gugus fosfatnya itu sama. Kemudian basa nitrogennya ada yang berbeda, sama terdiri dari purin. Kalau purinnya adalah adenin dan guanin, sama dengan yang dimiliki oleh DNA. Tetapi perbedaannya di pirimidin, terdiri dari sitosin dan urasil. Kalau di DNA urasil itu adalah timin, sedangkan di RNA namanya urasil. RNA itu ada 3 tipe. Yang pertama RNA-M atau messenger, atau nama lainnya adalah RNA-D atau duta. RNA-M adalah RNA yang berfungsi membawa kode genetik ke ribosom. Kemudian RNA-T atau transfer, yaitu RNA yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom pada saat proses translasi. Sedangkan RNA-R atau ribosom adalah komponen utama dari ribosom. Kode genetik atau kodon itu terdiri dari 3 huruf, yang setiap 3 huruf itu mengandung asam amino, dan asam amino itu adalah penyusun dari protein. Contoh, cara membacanya itu dari tengah, U, maka itu akan menjadi kode genetik asam amino P atau fenilalanin. Kemudian kalau S itu pro, artinya prolin. Asam aminonya namanya prolin. Selain kode genetik itu mengandung asam amino, ada juga kodon stop dan kodon start. AUG itu merupakan kodon start atau yang mengandung asam amino metionin, yaitu kodon yang selalu untuk memulai proses translasi harus dimulai dari kodon start. Sedangkan untuk berakhir proses translasi itu pada kodon stop. Ada 3, yaitu UAA, UAG, sama UGA. Nanti kita akan bahas apa itu transkripsi, apa itu translasi. Sintesis protein itu kaitannya erat dengan RNA tadi. Jadi sintesis protein, pembentukan protein itu ada 2 proses, yaitu transkripsi sama translasi. Transkripsi itu terjadi di nukleus, di inti sel. Terjadi proses pengkopian DNA menjadi RNA-M messenger atau RNA-D, RNA duta. Sedangkan translasi itu terjadi di ribosom, terjadi proses penerjemahan RNA-M oleh RNA-T menjadi asam amino, yang asam amino itu akan membentuk polipeptida atau protein. Transkripsi itu ada 3 proses. Pertama adalah inisiasi, yaitu proses permulaan atau awal mula proses transkripsi itu disebut inisiasi. Yang pertama-tama adalah munculnya RNA polimerase, yaitu enzim yang berfungsi untuk membuka pilihan rantai DNA.
Kemudian ketika membuka, itu nanti rantai yang membuka akan terjadi proses penambahan nukleotida. Jadi perhatikan, rantai yang berwarna merah dari 3 ke 5, rantai yang dikopi pada DNA itu disebut dengan sense, sedangkan yang biru itu disebut dengan antisense. Elongasi itu proses pembentukan RNA-M dari rantai sense pada DNA. Akan terjadi penambahan nukleotida, akhirnya menjadi panjang. Kemudian terminasi, yaitu proses berakhirnya pembentukan RNA-M. Jadi RNA-nya itu nanti akan terlepas dan akan menuju ke ribosom. Sedangkan DNA yang terbuka tadi akan menutup kembali. Selanjutnya, setelah terbentuk RNA-M akan menuju ke ribosom. Tadi yang dikopi itu adalah 3 ke 5, maka hasil kopiannya itu adalah 5 ke 3. Apa itu artinya 5 ke 3? Artinya fosfat berikatan pada atom C nomor 5, 3 itu artinya fosfat berikatan pada atom C nomor 3 yang kemarin kita sudah jelaskan. Pada ribosom itu ada bagian kecil dan bagian besar. Yang atas itu besar, bagian bawah itu kecil. Pada bagian besar itu ada 3 set, yaitu set E, set B, dan set A. Pada proses awal, yaitu inisiasi, itu proses pengkopian, penterjemahan, translate, menerjemahkan kode genetik yang dibawa oleh RNA-M. Dan proses penerjemahan itu selalu dimulai pada kodon AUG atau kodon start. Berikutnya terjadi proses elongasi, yaitu menerjemahkan kode genetik berikutnya. Yang pertama dimulai pada set B, berikutnya penambahannya terjadi di set A. Kalau sudah terjadi penambahan asam amino, maka akan keluar di set E. Akhirnya elongasi ini akan terjadi pembentukan polipeptida. Perhatikan itu, ada nomor 1, 2, 3, 4. Itu merupakan asam amino. Yang kemudian proses ini akan berakhir ketika menjumpai kode genetik kodon stop. Perhatikan itu, di situ menjumpai kode genetik UAG, maka berakhirlah proses translasi. Nah, proses berakhirnya translasi itu disebut dengan terminasi. Anak-anakku sekalian, jadi proses yang tadi transkripsi dan translasi itu kesimpulannya pada gambar berikut ini. Jadi transkripsi itu terjadi di dalam nukleus yang nanti akan menghasilkan RNA-M. Kemudian RNA-M itu akan keluar menuju ke ribosom dan akan dilanjutkan proses translasi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Jadi yang warna biru itu merupakan RNA-M dari 3 ke 5. Dari 3 ke 5. Di situ kodonnya ACC, maka nanti RNA-T-nya adalah UGG yang akan membawa asam amino TRP. Sedangkan AAA itu RNA-T-nya adalah UUU. Asam aminonya adalah P. Jadi saya kira demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.